Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malesa Sabila, NIM 2019 33128. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan belajar di sekolah dasar. Topik pembahasannya yaitu bab pertama ada latar belakang, kemudian bab 2 ada tinjauan pustaka meliputi pengertian masalah belajar, masalah dalam belajar, faktor kemunculan masalah belajar, kemudian ciri-ciri anak yang bermasalah dalam belajar. Kemudian bab 3 ada hasil dan pembahasan, bab 4 ada simpulan dan saran. Latar belakang, kesulitan belajar atau permasalahan dalam belajar di sekolah dasar pada intinya merupakan sebuah permasalahan yang menyebabkan siswa tidak dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik seperti siswa lain pada umumnya. Hal ini disebabkan faktor-faktor tertentu sehingga ia terlambat atau bahkan tidak dapat mencapai tujuan belajar dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Kesulitan atau permasalahan belajar di sekolah dasar yang dialami para siswa pada dasarnya tidak selalu disebabkan oleh rendahnya tingkat intelijensi atau kecerdasan siswa. Namun demikian, kesulitan belajar dapat disebabkan juga oleh banyak faktor seperti faktor-faktor fisiologis, psikologis, sarana dan prasarana dalam belajar dan pembelajaran serta faktor lingkungan belajarnya. Kemudian ada tinjauan pustakanya, yaitu yang pertama, pengertian masalah belajar. Masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh siswa dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Kemudian ada masalah-masalah dalam belajar, yaitu meliputi sikap terhadap belajar, terus motivasi belajar, kemudian konsentrasi belajar dan mengolah bahan belajar. Kemudian juga ada faktor kemunculan masalah. Itu ada dua, faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri siswa yang mempengaruhi kemampuan belajarnya, meliputi kecerdasan, minat, perhatian, motivasi belajar, dan ketekunan sikap. Kemudian yang kedua, faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar peserta didik atau siswa. Itu biasanya dari keluarga, sekolah, masyarakat yang berpengaruh dari hasil belajar. Kemudian ada ciri-ciri anak yang bermasalah dalam belajar. Biasanya susah diatur dan diajak bekerja sama atau seenaknya sendiri dalam pembelajaran. Kemudian kurang terbukanya kepada orang tua, suka menutup diri, ya. Kemudian ada menarik diri dari lingkungan sosial, sulit bersosialisasi atau suka menyendiri. Kemudian menolak kenyataan. Misal kalau dipuji, kamu kok pintar sebenarnya. Enggak, saya tuh buku, tidak bisa apa-apa. Menolak pujian dari seseorang. Kemudian menjadi pelawak. Ia suka menghibur temannya, suka bikin temannya ketawa karena ulahnya. Kemudian suka cari perhatian atau caper terhadap guru atau temannya. Kemudian suka cari alasan, banyak alasan. Kalau misal ada masalah, suka cari alasan, bahkan bisa berbohong. Kemudian menghindar dari tanggung jawab, misal tanggung jawab mengerjakan PR atau disuruh orang gurunya atau orang tuanya gitu. Terus perkembangan bahasa yang lambat, misal berbicara kepada guru atau temannya suka gagap atau ingin mengutarakan kalimat tapi ia tidak bisa. Kemudian rendahnya koordinasi motorik halus maupun kasar, misalnya seperti memegang gunting, dia belum bisa atau belum kuat untuk memegang gunting, misal atau melompat. Terus gangguan pemusatan perhatian, sering ngedistract atau sering tidak fokus. Kemudian usia sekolah, biasanya cenderung belum saatnya sekolah, dia sudah disekolahkan atau belum cukup umur. Kemudian metode pengambilan data. Metode yang saya gunakan yaitu kualitatif naratif, di mana penelitian ini bersifat mendeskripsikan dan menjabarkan sesuatu hal yang apa adanya, dan data-data bukan berupa angka, jadi berupa naskah. Hasil yang saya temui di AC 2 Tenggalek ini yaitu masih ada beberapa siswa yang perlu pendampingan lebih, tidak hanya di kelas rendah tetapi juga ada di kelas tinggi.
pun masih ada permasalahan-permasalahan belajar yang dialami oleh siswa-siswa tersebut. Permasalahan-permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Ada faktor internal dan eksternal. Yang pertama, faktor internal yaitu penyebab kesulitan belajar yang berasal dari individu siswa itu sendiri. Jadi beberapa hal yang menyebabkan kesulitan belajar antara lain gangguan pada kesehatan, kemudian kelainan pada pendengaran dan penglihatan, serta rendahnya konsentrasi belajar dan lain sebagainya. Kemudian ada faktor eksternal yaitu adalah penyebab kesulitan belajar yang berasal dari luar diri siswa seperti kondisi belajar yang tidak kondusif, terus beratnya beban yang dialami siswa dalam belajar dan lain sebagainya. Pembahasan dari hasil yang saya temui yaitu pemasaran-pemasaran yang ada di SD 2 Tenggales yaitu dapat diatasi dengan beberapa cara lain seperti tempat duduk siswa yang berpindah-pindah, kemudian misal ada gangguan kesehatan kita sebagai guru harus peka, kemudian diadakannya program remedial jika nilai anak kurang, kemudian penggunaan alat peraga atau media belajar sehingga memudahkan siswa dalam menerima pembelajaran. Kemudian kita sebagai guru harus bisa membuat atau membuat suasana belajar menyenangkan, jadi anak tidak bosan ketika pembelajaran. Kemudian motivasi dari orang tua dari rumah, jadi ada semangat anak dalam belajar di sekolah. Kesimpulan, permasalahan belajar merupakan suatu hal yang sering terjadi dan dialami semua siswa, baik siswa yang sudah mencapai nilai yang baik maupun tidak. Untuk mengatasi permasalahan belajar, siswa mencari kelemahan diri dan mencari solusi. Kita sebagai guru dan serta orang tua juga mempunyai peran penting dalam penyelesaian kesulitan belajar yang dihadapi anak dengan cara memberi dorongan belajar, kemudian mengawasi dan memberikan perhatian terhadap anak, motivasi dalam belajar, dan memberi bimbingan yang baik agar si anak bisa merubah permasalahan dalam belajarnya. Saran dari pembahasan di atas maka diharapkan kepada para guru serta orang tua agar lebih bisa perhatian terhadap anaknya, dan kita sebagai guru agar lebih bisa menyelenggarakan pembelajaran yang optimal terhadap anak didiknya dan memberikan pemahaman yang lebih luas tentang arti belajar itu sendiri. Selain itu diharapkan juga kepada guru selaku pendidik untuk tidak hanya memfokuskan fungsinya selaku pengajar dan fasilitator, tetapi juga perannya selaku motivator sehingga sukses dalam proses pembelajaran. Sekian pemaparan mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah dasar dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.